aku. Ayo kita cerai. Cerai? Sayang, mau sih? Ini. Sudah 5 tahun. Aku bahkan nggak tahu siapa ayahmu, kerjaannya apa. Tapi sekarang, pas lagi masa pemeriksaan administratifku, dia kena masalah. Dia pasti mau hancurin aku, hancurin keluarga kita. Katanya ayahnya nggak suka Chuyao. Sudah 5 tahun. Nggak pernah kontak anaknya. Chuyao susah payah mau lulus tes CPNS. Ini sengaja mau ngehalangin dia. Sayang, mungkin kamu salah paham. Yang ditangkap bukan. Salah paham? Salah paham apa? Masa kamu rela lihat masa depanku hancur cuma buat nyelamatin ayahmu yang udah tua tapi nggak bisa kendaliin nafsunya sendiri? Chuyao, ayahku nggak pernah sakiti kamu kan? Jaga mulutmu. Jaga mulut? Kamu tahu berapa banyak orang ngincar kuota CPNS? Aku udah berjuang seumur hidup. Harus dihancurin sama orang di keluargamu baru puas? Ya udah selesai ujian CPNS, tinggal nunggu lulus. Jangan sampai gara-gara aku, pemeriksaannya terganggu. Tolong selamatin aku. Yao, aku tahu kamu sangat peduli sama kesempatan lulus CPNS ini. Makanya kita harus cepat-cepat nyelamatin ayah. Ini surat terakhir deposit. Asal kita bayar denda 5 juta ini, nyelamatin ayah. Kamu masih ada kesempatan buat pemeriksaan ulang. Kesempatan? Kesempatan ini bisa gagal gara-gara ayahmu. Berani-beraninya minta aku bayar buat nyelamatin dia. Chu Jianmin. Bodoh, ternyata ayah kandungnya sendiri yang ketangkep gara jualan ilegal. Berarti dia udah nggak mungkin lulus CPNS seumur hidup. Tapi buruan yang udah di depan mata, jangan sampai lepas. Hage, Hah? ada apa? Gak apa-apa, cuma sampah. Yao, yang paling penting sekarang adalah kamu lulus CPNS. Lin Xiang, kata Hauge. Dia janji bakal bantu aku lolos. Uang jahat ini udah aku pakai buat beliin Hauge mobil. Sekarang kartunya kosong, nggak ada sisa. Lupakan aja deh. Udah, Lin Sheng. Istri lu mana? Udah lama gak mau sama lu. Bapak lu juga. Biarin aja dia. Kiryao, ayo kita pergi. Ayo naik mobil. Pesanan hotel Junyuelu mau lewat batas waktu. Cepetan dikirim. Tinggal 2 hari lagi. Cepetan. Masih bisa dapat duit. Aduh. Kenapa tiap kali ke hotel, yang dikirim selalu kondom? Hauge. Asal lu jamin. Urusan bapaknya Lin Sheng. Nggak ganggu pemeriksaan administrasi aku. Aku mau tidur sama lu. Siapa? Nggak apa-apa. Kondom pesanan aku dateng. Hauge. Lu belum jawab aku. Yao, tenang aja. Petinggi yang tanggung jawab ngecek daftar nama. Namanya Lin Haotian. Dia paman aku. Ada hubungan kayak gini, urusan lu lolos. Pasti aman kan? Aduh. Baju aku. Buta ya lu? Lu harus berusaha keras ya. Kalau udah lolos, aku nggak perlu naik bus jelek gini lagi. Nah, minta tolong ya, Hauge. Ternyata kalian berdua udah dari dulu. Main belakang. Chuyao, lu nggak punya hati, aku bikin lu bayar. Seumur hidup lu jangan harap bisa lolos. Tapi Zhang Hao pura-pura jadi keponakan petinggi Lin. Bapak aku nggak punya keponakan durhaka kayak gitu. Pengacara Wang, aku mau cerai. Pak Lin, waktu kami urus pembagian harta cerai, kami nemuin utang 600.000 atas nama Bapak. Harus ditanggung bareng sama istri. Uang di kartu ini udah aku pakai buat beliin Hauge mobil. Sekarang kartunya kosong, nggak ada sisa.
Karena Bapak belum tahu, aku saranin Bapak. Pergi ke bank untuk mengeluarkan surat notaris pembagian utang pribadi. Baik. Surat notaris pembagian utang pribadi. Benar. Sudah hari ketiga, belum juga membayar denda, polisi ini. Seharusnya sudah datang ke rumah kan? Lin Xiang, dari bank. Kenapa mereka menelponku mengatakan kalau kreditornya diubah jadi saya sendiri, pinjaman 60.000 ini? Kamu mau bunuh saya ya? Ah, pinjaman 600.000. Lin Xiang, kamu tidak punya hati. Kamu ini mau Bunuh putriku. Kenapa kamu tidak bicara? Tahun sebelum kamu bujuk saya. Suruh saya bayarin utang judi kamu 20.000. Apa kamu juga mau bunuh saya? Kamu. Saya Kamu berani melawan saya? Bu, jangan marah. Kamu cuma tidak senang dengan perceraian kita kan? Begini, asal kamu tanda tangani ini kontrak hutang bersama. Aku akan dengan sulit hati memaafkanmu atas masalah hari ini. Memaafkanmu. HMPH, kau cukup paham. Yau-yau keluargaku, Tidak, Lin Xiang, kamu gila ya? Kamu tahu berapa banyak koneksi yang aku gunakan untuk buat pengacara menyusun kontrak ini? Kamu. Apa karena selama bertahun-tahun ini aku jadi budak buat kalian sekeluarga yang seperti belalang penghisap darah. Jadi kalian anggap aku orang bodoh yang mudah ditipu. Hari ini aku kasih tahu kalian. Bukan cuma 60.000 ini, ayahmu, ibumu, juga kamu, kalian seluruh keluarga. Semua biaya hidup sehari-hari, mulai sekarang. 1 sen pun aku tidak akan bayar. Hidup mati kalian tidak urusanku. Aku ini tidak mau melayani lagi. Kamu orang tidak berguna. Kamu berani balikan meja? Orang tidak berguna? Baiklah, biar kamu lihat, orang tidak berguna ini. Bagaimana menghitung utang denganmu? Tahun sebelumnya, kamu berlutut minta aku bantu bayar utang judi kamu, total 20.000, tertulis jelas di atas kertas. Semua tertulis dengan jelas, sekarang. Kembalikan uangnya. Aku ini mertuamu. Kamu mau minta aku mengembalikan uang? Yau, dengarkan jelas. Dia cuma nunggu kamu bangkit dan dapat uang, biar dia bisa hisap darah kamu, makan daging kamu. Sampai kamu hancur baru dia puas. Aku kira dia sudah bisa bangkit dan keluar dari masalah itu. Hati-hati ya. Makin tinggi, makin keras jatuhnya. Kamu bikin aku kesal banget. Kamu sama persis kayak bapakmu yang tak tahu malu itu. Kamu memang pantas ditangkap. Bu, jantung ibu nggak baik. Jangan emosi. Bukan Lin Xiang kamu. Yau, buka pintunya. Lin Xiang ya? Ini surat hukuman untuk bapakmu. Apa? Petugas hukum sudah datang ke rumah? Bapakmu memang bangsat. Kenapa dia nggak mati aja? Yau, kita ini susah payah. Baru bisa stabil, malah dirusak sama bapakmu. Orang kayak bapakmu itu, mendingan busuk di penjara. Jangan keluar-keluar, jangan ganggu aku. Pak, mungkin ada salah paham. Orang yang mau kami hukum namanya. Pak, nggak ada salah paham apa-apa. Yau, kita sudah sial banget. Dapat besan tua mesum kayak gini. Kami pasti nggak bakal bantu. Cepat bawa dia pergi. Terima kasih kerjanya, Pak. Serahkan saja pada saya. Betul, saya mati pun nggak bakal. Kalau gitu, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Siapa nama yang tertulis di sini? Apa? Yang ditangkap adalah bapakku? Yau, nggak mungkin. Bapakmu pulang kampung buat ziarah. Nggak mungkin. Pasti ada kesalahan. Bapakku pulang kampung. Aku telepon dulu tanya. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Bu, nggak bisa dihubungi. Yau, jangan bikin kita takut sendiri, ya. Sinyal di kampung kan jelek, wajar kalau nggak nyambung. Aku sama bapakmu sudah nikah 30 tahun. Dia nggak mungkin berani selingkuh di belakangku. Kamu ketawa apa? Oh, aku tahu. Surat hukuman tadi kamu yang ganti. Kamu sengaja. Jebak kami buat bapakmu. Betul. Lin Xiang, demi 5.000 rupiah. Kamu fitnah bapakku kayak gini. Bodoh. Dosa sendiri, mati sendiri. Kamu perlakukan aku kayak gini, ya? Halo, apakah ini tim penegakan hukum? Suyao ya, kapan kamu
Datang bayar denda. Orangnya masih ditahan nih. Denda ini kami nggak bayar. Soal orang yang tersandung transaksi itu, mohon dihukum berat. Dengar-dengar, kamu mau pemeriksaan administrasi. Kalau ayahmu dihukum berat, pemeriksaan administrasimu pasti nggak bakal lulus. Aku tanya sekali lagi. Denda ini beneran nggak dibayar? Benar, aku yakin. Ah, mana mungkin begini? Yao susah payah 5 tahun baru bisa jadi PNS. Dia pasti nolongin aku. Aku nggak bisa tinggal di sini. Aku nggak bisa. Diam. Yao, suara itu. Oh, suaranya kayak ayahku? Halo, Pak penegak hukum. Suara tadi itu. Gak apa-apa, cuma narapidana ribut. Aduh, Syukurlah. Pasti aku lagi kesel. Jadi salah dengar. ya ampun, udah kubilang, jangan parno. Halo, Pak penegak hukum, tolong ya. Lin Sheng, ayah kandungnya itu. Orang yang tersandung transaksi, tolong dihukum berat. Mendingan dikurung seumur hidup di penjara. Jangan dikeluarin, biar nggak ngerusak masyarakat lagi. Pak, maaf merepotkan. Oke, terima kasih ya. Ini. Oh, ternyata mereka salah orang. Sang Fengxia, dasar goblok. Kamu udah ngerusak aku sama Yao. Sekarang tenang. Ayahmu nggak bakal keluar lagi. Yao, kamu sebentar lagi jadi PNS. Dia si pecundang, ayahnya mantan narapidana lagi. Udah nggak cocok sama kamu. Mending cerai aja. Mama ambilin surat cerai buat kamu. Wah. Surat cerainya udah disiapin. MA. Yao, sadarlah. Latar belakang keluarganya kayak gitu. Kalau dibawa keluar, malu sendiri. Nggak bisa bantu apa-apa. Apa kamu mau naik bus seumur hidup? Rela? Yao, masih ragu apa lagi? Paman Sang Hao itu kan kepala daerah. Dia cuma perlu ngomong, langsung bisa bikin kamu sukses. Si pecundang kayak dia, cuma bisa jadi beban. Bisa apa lagi? Ayahnya ditangkap karena transaksi terlarang. Malu banget. Udah, nggak diladenin. Baju saya. Kesuksesanmu sudah pasti, kan? Hati-hati, naik tinggi jatuh berat. Ibu benar. Tanda tangani, jangan terus merengek di sini lagi. Soal motor listrik di bawah, anggap saja aku hadiahkan. Sebagai kenangan terakhir kita berdua. Merengek. Kamu terlalu banyak mikir. Aku malah senang. Nak, lama tak jumpa, dengar istrimu sukses ya. Ayah harap kamu pulang, lanjutkan usaha keluarga. Bantu istrimu juga. Berjuang mati-matian, merasa akhirnya mencapai kelas sosial yang diinginkan, tapi tak sadar. Pintu yang kamu perjuangkan, aku lahir di sini. Wah, dulu mau mati-mati, sekarang malah. Langsung setuju, kamu jangan-jangan. Ada rencana jahat, ya kamu? Boleh cerai, tapi beberapa utang harus kita selesaikan sekarang, mas kawin waktu nikah. Seharusnya 200.000, ditambah 5 tahun ini. Kalian makan, tinggal, minum dariku. Ini pasti sekitar 1 juta, belum lagi. Sebelumnya, berapa itu? Total 1.400.000 dalam 3 hari. Transfer ke aku. Heh, aku tahu niatmu tak baik. 1.400.000. Mending kamu merampok saja. Merampok? Bagus. Ku beritahu, rumah ini ku beli. Semua barang di sini, hasil kerjaku. Buang semua barang mereka. Keluarga besar ini, pergi sekarang juga. Jangan, itu jangan dipegang. Itu dikirim khusus dari kampung untuk merayakan kesuksesan Yao. Taruh semua. Keluarga tanpa apa-apa, Lin Sheng. Kita sudah 5 tahun menikah. Harus sekejam ini? 3 hari lagi, pestamu, tanda tangani sekarang. Kembalikan uangku, atau aku ke pestamu. Beritahu semua orang, pemeriksaan latar belakangmu gagal saat itu. Diterima atau tidak, masih belum pasti. Yao, lupakan saja. Itu. Lagi pula kamu sebentar lagi dapat jodoh Sang Hao, suami kayak itu. Setujui saja, jangan biarkan dia pengaruhi masa depanmu, ya? Baik, kita putus total. Jangan menyesal. Deal. Wah, bagus sekali. Akhirnya bisa lepas dari si pecundang ini. Ikut Sang Hao, hidup bakal mewah. Nanti kita nggak perlu lagi hidup seperti orang rendahan.
Biar kamu gak nyesal, aku mau kamu ngaku di depan semua orang. Kalau perceraian ini gara-gara kesalahanmu, bukan salah aku. Bodoh. Masih mimpi di sini? Di acara pesta kemenangan. Aku bakal hancurkan mimpimu. Selamat ya. Semoga Nona Chu masuk daftar. Pesta kemenangan Nona Chu udah siap, pasti udah yakin banget. Kami di sini moga-moga kamu bisa lolos seleksi. Terima kasih semuanya. Kali ini berkat Zhang Hao, kamu pasti bakal diterima. Hah? Mana dia? Acara penting gini, kok belum datang juga? Aku telepon dulu. Oke. Sini. Halo. Halo, Kak Hao. Pesta kemenanganku. Aku lagi sibuk nih. Urusanmu udah. Aku urusin. Tunggu kabar aja. Oke, SIP. Beneran udah kamu urusin? Mana sanggup aku nyambungin ke Pak Menteri Lin? Aku cuma bohongin dia aja. Cewek bodoh ini. Kita lanjut. Ayo. Kak Hao pasti lagi sibuk ngurusin pemeriksaanku. Lihat apa sih? Lu kira semua orang kayak lu? Nganggur? Cuma dateng buat liatin aja? Ya udah, lihat aja. KHWMU ini. Sekarang lagi ngapain? Cih. Jangan sok-sokan misterius di sini. Mending pikirkan. Gimana caranya nyelamatin bokap lu? Yang di penjara. Pak Menteri, pesta kemenangan Nona Chuyao. Ada di dalam. 5 tahun nggak ketemu. Nggak tahu juga anakku Sheng Er. Sekarang gendut atau kurus. Udah berubah atau belum? Ayo masuk. Katanya, pesta kemenangan Nona Chu. Pak Menteri Lin mau datang sendiri. Benar atau palsu? Begitu banyak orang yang sulit bertemu dengannya sekali saja. Nona Chu, orang macam apa yang bisa mengundang kepala staf Lin? Bu, dengarkan. Kak Hao pasti datang khusus untukku. Dia mengundang kepala staf Lin ke sini. Kali ini aku pasti berhasil naik pangkat. Wah, kita sama-sama pria ya. Zhang Hao memang lebih hebat daripada Lin Shen. Nanti kalau kamu menikah dengannya, kamu bisa hidup nyaman selamanya, ya. Dua orang bodoh, kepala staf Lin yang kamu semua mau manfaatkan untuk menjilat itu. Itulah ayahku yang kamu bilang, tidak bisa menahan nafsu, itu. Aku lihat nanti ketika kalian tahu kebenarannya. Apakah kamu masih bisa tertawa? HMPH? Siapa yang mengizinkanmu makan minum gratisan di sini? Hah? Surat cerainya mana? Sudah kamu bawa belum? Untuk perceraian perlu masa tenang 30 hari sebelum bisa dapat suratnya. Kamu ini tidak punya pengetahuan hidup sama sekali. Bodoh. Hei, kamu. Lalu surat perjanjian perceraiannya mana? Sudah deh, Bu. Nanti kepala staf Lin kan akan datang, kita haruskan. Jaga penampilan dong. Begini nih, aku dengan Lin Xiang. Sudah bercerai, nanti dia. Dan urusan ayahnya yang mesum itu. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan aku. Sudah, kamu bisa pergi sekarang. Dengarkan, kami dengan kamu dan ayahmu yang mesum itu tidak ada hubungan apapun. Cepat pergi dari sini. Aku lihat siapa yang berani suruh dia keluar. Ini dia ya kepala staf Lin. Penampilannya ini pantas saja. Orang yang memegang kekuasaan sebenarnya, bahkan aura saat berjalan, pun berbeda dengan orang lain. Anda adalah kepala staf Lin ya? Ini loh, ini Yao Yao keluarga kami, kali ini pesta perayaan ini. Diadakan untuknya. Yao Yao, cepat sapa orangnya dong. Kepala staf Lin. Chuyao. Meskipun tidak cocok dari latar belakang keluarga, tapi Sheng Er sangat mencintainya, mungkin aku dari awal. Salah menilai dia, karakter dia seharusnya masih baik. Hei, kamu. Kepala staf Lin, tolong bantu kami adili ini. Dia minta gaji 140 juta dengan tidak masuk akal, baru mau cerai dengan Yao Yao keluarga kami. Bukan ini pemerasan apa lagi? Ini bukan pemerasan kan? Apa? Kalian mau cerai? Iya, ayahnya ditangkap, hampir mempengaruhi pemeriksaan politikku. Bercerai dengannya, itu masih untung buat dia, apalagi. Bukankah aku sudah bersama keponakanmu, Zhang Hao? Kamu pikir ancaman pemeriksaan politik bisa bikin kami tak berdaya? Ada Pak Lurah Lin di sini, kamu sudah pasti kalah.
Oh ya? Ayah. Kamu ayahnya? Sheng Er, ini sebenarnya apa yang terjadi? Ayah. Maaf, dari awal aku seharusnya mendengarkan nasihatmu. Nah, aku pikir juga. Mana mungkin Pak Lurah Lin berpakaian sesederhana ini? Kita semua sudah dibodohi olehnya. Dia sebenarnya bukan Pak Lurah Lin. Dia ayah kandung Lin Shenyang. Pernah ditangkap di tempat maksiat. Apa? Si tua mesum. Diam, hanya dengan ucapanmu itu, aku bisa melaporkanmu. Mencemarkan nama baik pejabat. Kamu pikir dia siapa? Seorang penipu. Berkali-kali berani menyamar jadi Pak Lurah Lin, pantaskah dia? Aku? Kamu berani mendorongku? Ibu. Lin Sheng, ayahmu sudah keluar penjara. Seharusnya diam di rumah saja, jalani hidup dengan rendah hati. Siapa yang menyuruhmu membawanya ke sini menyamar jadi Pak Lurah Lin? Kalau sampai Pak Lurah marah dan menimpakan kesalahannya padaku. Bagaimana ini? Menurutku mereka cemburu melihatmu sukses. Sengaja menyamar sebagai Pak Lurah Lin untuk menjilat kita. Ku tampar kau, si tua tak tahu malu. Aku? Kamu? Coba sentuh dia sedikit saja. Kamu berani mendorongku? Aku tak mau hidup lagi. Lin Sheng, kamu gila? Berani mendorong ibuku. Yao Yao, jangan buang-buang waktu dengannya. Segera telepon Sang Hao. Bilang saja ayah dan anak ini menyamar sebagai Pak Lurah Lin. Dan bahkan berani memukul orang. Suruh Zhang Hao memasukkan ayah dan anak ini ke penjara. Mendekam di bui. Baik, sekarang juga aku telepon. Kak Hao, di sini ada orang. Telepon lagi buat apa? Sudah. Aku sedang sibuk rapat. Dengan Pak Lurah Lin, nanti saja bicara. Tidak, tunggu, Kak Hao. Dengar tidak? Ini kepala staf Lin sedang bersama keluargaku. Meeting sama Zhang Hao. Setelah meeting selesai, orang pertama yang akan dibereskan adalah kalian. Lucu sekali, aku hidup selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya aku melihat. Ada orang yang berani menyamar menjadi aku. Masih ngegosip di sini, untungnya Yao kita. Sudah cerai sama Lin Sheng kamu. Kalau tidak, dengan sifatmu yang gak tahu malu ini. Kamu memang tidak bakal lulus pemeriksaan latar belakang. Kamu pikir kamu sekarang bisa lulus pemeriksaan latar belakang? Telepon dan beritahu semua pihak. Pemeriksaan latar belakang Chuyao tidak memenuhi syarat sesuai peraturan. Batalkan kualifikasi penerimaannya. Apa? Bukan? Kamu mau batalkan kualifikasi penerimaanku? Aku sangat takut loh. Kamu bikin aku ngakak mati dengan statusmu sebagai tua mesum. Masih mau acting di sini? Oke, HP-ku ada di sini. Ayo, telepon di depan mukaku. Hei kamu. Suruh tim keamanan yang melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti. Berani-berani nyuri HP ibuku. Aku mau lapor polisi. Tolong semua orang diam sebentar, sebentar lagi jam 12. Staf di lokasi, tolong bersiap-siap. Sistem pencarian daftar penerimaan, para tamu undangan. Mari kita lihat layar besar, mari kita bersama saksikan. Momen hitung mundur untuk Nona Chuyao. Sudahlah, surat penerimaan lebih penting. Kamu tadi kan bilang, mau batalkan kualifikasi putriku. Sekarang aku biarkan kalian berdua ayah dan anak. Lihat dengan baik, bagaimana putriku bisa diterima. HM? Ayah. Maaf ya, karena aku nama baik ayah jadi tercemar. Tapi ayah tenang saja, aku pasti akan memperbaiki ini. Aku tidak izinkan ada orang sembarangan mencoreng nama baik ayah. Bagus, aku tunggu. Aku dengar lo kali ini Chuyao. Nilai tulis dan wawancara, semuanya masuk peringkat teratas. Ditambah lagi hubungan seperti Sang Hao. Tempat pertama, pasti aman sekali. Memang betul, lihat aja ibunya yang sombong itu, seperti ratu. Iya benar, nanti dia akan jadi orang dalam sistem. Masa depan cerah sekali, iya benar. Lin Sheng, mulai hari ini, kamu akan tahu di mana perbedaan antara kamu dan aku. Oh.
Itu Chu Jianmin. Ayah kandung Chu Yao, bagaimana dia bisa ditangkap dan masuk penjara? Ya ampun, Chu Yao tadi masih memaki. Ayah Lin Sheng, si tua mesum. Jangan-jangan si tua mesum itu ayah kandungnya sendiri? Ternyata setelah sekian lama, yang ditangkap adalah ayah kandung Chu Yao. Masa depannya hancur. Jangan lihat, semua jangan lihat. Bu, bukannya katanya ayah di kampung halaman? Kenapa dia bisa ditangkap? Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu. Kamu yang main curang, bikin video palsu pakai AI. Mau mengalihkan aib ayah mesummu ini ke ayah Yao Yao. Kamu mau menghancurkan masa depan Yao Yao. Dasar binatang gila. Sekarang di depan. Semua orang, kamu jelaskan. Lepaskan aku. Ibu benar. Hanya ayahmu yang bisa lakukan hal ini. Dasar tua mesum tak bisa kendalikan nafsu. Kamu hancurkan pemeriksaan latar belakangku. Seharusnya dulu aku biarkan kamu dikunci di kantor polisi sampai mati. Chu Yao, kamu gila ya? Bukan Lin Sheng, berani-beraninya kau dorong aku. Santai, aku baik-baik saja. Hah, baik. Kalau begitu jangan salahkan aku tidak kasih ampun. Aku sarankan, sekarang kamu mengaku saja. Video ini buatanmu. Kalau tidak, aku laporkan polisi sekarang. Lapor kalian berdua, ayah dan anak, menjebakku, memalsukan video. Menghancurkan masa depanku. Lihat, polisi percaya aku atau kamu. Dan ayah mesummu ini? Chu Yao, pikir baik-baik. Dengan statusku, kamu lapor polisi tanpa bukti, pasti akan menyesal. Hahaha, menyesal? Dengan statusmu cuma si tua mesum. Bisa bikin aku menyesal? Yao Yao, jangan banyak bicara dengannya. Hari ini kita buat ayah dan anaknya itu hancur reputasinya. Ini kalian yang memaksaku. Komandan Lin. Yao Yao, lihat, petugas penegak hukum itu. Baru masuk langsung menatap ayah Lin Sheng. Pasti dia mengenali si tua mesum itu. Nanti, dia pasti bisa buktikan video itu palsu. Bagus sekali. Lin Sheng, dengar itu? Nanti saat polisi buktikan videomu itu AI. Lihat masih bisa sombong apa tidak. Pak. Lin. Pak polisi, tolong bela kami. Orang tua ini, dia pakai AI buat video palsu. Mau hancurin masa depan anak saya. Cepat tangkap dia. Iya, coba lihat. Video ini kan dari body cam polisi. Kok jadi palsu? Apa? Maksudmu, suami saya, Chu Jianmin, beneran ditangkap? Ah, mana mungkin. Suami saya, orangnya baik banget seumur hidup. Dikasih 10 nyali pun, dia nggak berani melanggar hukum. Iya, ayah saya baik hati. Nggak mungkin gitu. Oh, aku tahu. Pasti Lin Sheng si sampah ini. Nyuruh kalian tipu aku ya. Lin Sheng, buat hancurin pemeriksaanku. Dasar gila lu. Kalau masih ngegonggong di depan aku. Bukan cuma tamparan lagi. Saudara, tolong jaga ucapan. Jadi berapa lalu, baru divonis 1 tahun penjara, gara-gara ke tempat prostitusi, parah, nggak bayar denda. Ini celana dalam motif macan tutul. Dia yang ninggalin. Kok kamu punya foto celana dalam suami aku? Bukan, Bu. Ini beneran celana dalam ayah? Motif macan tutul? Iya, yang pakai motif macan tutul, belum tentu dia. Zhang, ini aku yang jahit sendiri, buat dia. Kamu pakai celana dalam motif macan tutul buatanku. Buat ke tempat prostitusi? Dasar nggak punya hati. 30 tahun aku ikut kamu. Urus anak, kamu malah ke tempat prostitusi. Kamu nggak malu sama aku? Ayahku. Astaga, udah tua-tua masih pakai celana dalam motif macan tutul. Buat ke tempat prostitusi. Memalukan banget. Nggak heran anaknya buru-buru cari jodoh kaya. Ternyata masalah keluarga. Kayu bengkok, anaknya ikut bengkok. Nah ini, nggak cuma gagal pemeriksaan, reputasi juga hancur. Nggak boleh. Aku nggak bisa nunggu 3. Pak polisi, denda 5.000 ya?
Kami bayar sekarang. Langsung bayar. Kami bayar double, 10 kali lipat. Aku mohon, bebasin ayahku. Aku lagi dalam pemeriksaan. Ayahku nggak boleh masuk penjara. Chu Jianmin, dasar nggak punya hati. Nanti keluar, kita hitung-hitung. Petugas penegak hukum, kami akan transfer sekarang, asal Anda bebaskan orangnya dulu. Kami akan segera transfer. Nona Chuyao, ini adalah rekaman saat Anda menelepon ke kantor penegak hukum, meminta hukuman berat untuk Chu Jianmin. Sekarang mau bayar denda? Sudah terlambat. Denda ini, kami tidak bayar lagi untuk pelaku transaksi ilegal ini, tolong dihukum seberat-beratnya. Astaga, aku tidak salah dengar kan? Chuyao sendiri yang telepon, minta ayahnya dihukum. Dia mengorbankan keluarga demi kebenaran. Apa mengorbankan keluarga? Mungkin dia tidak tahu yang ditangkap itu. Chu Jianmin, akibatnya ingin untung malah buntung, malah mengirim ayahnya sendiri ke penjara. Demi denda 5.000, merusak pemeriksaan administrasi. Dan masa depannya sendiri, sakitnya lama. Lin Xiang, kamu sudah tahu dari awal ya? Kamu sengaja mau lihat aku kacau, ya kan? Sengaja? Bukankah aku sudah bilang sebelumnya? Kamu yang tidak tahu hitam putih, anggap itu ayahku. Sekarang kamu salahkan aku? Mau salahkan? Salahkan dirimu sendiri yang egois dan cuek, itulah yang menghancurkanmu. Ya, aku yang hancurkan hidupku sendiri. Yao Yao, Chu Jianmin ditangkap karena ke tempat ilegal. Kamu juga tidak tahu benar salah, hancurkan masa depanmu sendiri. Semua ini juga akibat perbuatanmu sendiri. Shenger, ayo kita pergi. berhenti. Kamu siapa? Berani-beraninya mengajari kami di sini. Pacarnya Yao Yao adalah Zhao, Paman Zhang Hao adalah Panglima Lin. Yao Yao pasti lolos pemeriksaan administrasi. Sang Fengxia, kamu gila ya? Turunkan pisaunya. Tunggu. Kamu bilang Panglima Lin itu pacar putrimu? Paman Zhang Hao? Iya. Kak Hao sendiri yang bilang, Panglima Lin akan datang merayakan keberhasilanku. Dengan Panglima Lin di sini, aku lihat bagaimana kalian menghancurkanku. Tunggu, jangan-jangan kalian tidak tahu, dia itu. Aku dengar Panglima Lin itu orangnya rendah hati. Bertindak tegas dan cepat, khusus menangani pemeriksaan latar belakang personel yang akan bertugas. Pantasan mereka begitu berani, ternyata ada yang jadi sandaran di belakangnya. Gunung sebesar ini. Dengan dia di sini, jangan cuma pemeriksaan latar belakang. Apa yang tidak bisa diselesaikan? Chuyao ini memang beruntung ya. Mantan suaminya biasa saja, sekarang malah bisa meraih dahan setinggi ini. Lihat saja nanti siapa yang berani macam-macam dengannya. Sepengetahuanku, Pak Lin ini orangnya paling patuh aturan. Tidak pernah curang atau melanggar hukum. Kalian berani-beraninya mengatasnamakan beliau untuk menindas orang, ini melanggar hukum. Jangan omong kosong di sini. Yao Yao nanti kan jadi keponakan iparnya. Membantu keluarga sendiri itu wajar. Kau ini laki-laki, kalau masih ngomong sembarangan di sini, aku tidak akan membiarkanmu. Betul. Peraturan itu untuk orang luar. Aku dengan mereka. Sama apa? Ibu Chuyao, kami mendapat laporan. Anda diduga meminjam nama orang untuk menindas orang lain. Sekarang, silakan ikut kami ke kantor penegak hukum. Apa? Bukan? Kalian mau menangkap aku? Hentikan. Berani-beraninya kalian menyentuh anakku. Pak Lin pasti tidak akan membiarkan kalian. Selain itu, Ibu Sang Fengxia, Anda membawa pisau dan mengancam orang lain. Ikut kami juga. Apa? Bukan. Lepaskan aku. Kalian ini antek-antek. Lepaskan aku. Bukan, Lin Xiang. Kau yang aku ditangkap yang biasa ya? Jahatnya kau. Lepaskan aku. Ayah, kita juga pergi yuk. Ham, Ayah. 5 tahun ini, membuat ayah khawatir. Ayah tenang saja. Aku tidak akan bertindak semaunya lagi nanti. bagus kalau kamu sudah sadar. Ini untukmu. Surat penunjukan sebagai presiden direktur perusahaan. Ayah, ini. Kakekmu sudah tua, kesehatannya juga tidak baik. Aku juga punya jabatan penting. Perusahaan keluarga kita, cepat atau lambat, harus diserahkan ke tanganmu. Lagi pula, sekarang juga waktunya kamu mengambil alih perusahaan. Ayah. Aku pasti tidak akan mengecewakan ayah. Oh ya, ayah. Ayah kenal Zhang Hao? Dia mengaku sebagai keponakan ayah. Seharusnya tidak mungkin. Tanpa alasan. Zhang Hao ya. Kepala. Beberapa tahun lalu, di antara siswa miskin yang Anda bantu di desa,
Ada seorang bernama Sang Hao. Sekarang dia bekerja di perusahaan kita. Besok saat Tuan Lin pergi, mungkin akan bertemu. Pas. Besok. Aku akan suruh dia pergi. Kalian pergi. Kau dan ibumu suka menindas orang dan mengancam orang lain. Denda 10.000, bayar dalam 7 hari kerja. Bukan, Pak Polisi, aku mohon, biarkan aku bertemu ayahku. Sebentar saja. Hari ini tidak bisa. Untuk kunjungan penjara, harus daftar 3 hari sebelumnya. Cukup, cepat pulang cari uang. Bukan, ini. Aduh, Ini ayahmu tak ketemu, malah kita didenda. 10.000 rupiah, Yao Yao. Sekarang bagaimana ini? aduh, ya bagaimana lagi? Aku baru saja bercerai dengan Lin Sheng. Aku tak punya uang sepeser pun. Mereka ini mau membunuhku? Semua salah Lin Sheng si sampah itu. Kalau dia cari cara bayar uangnya, kita sampai begini keadaannya. Ah sudah, jangan bicara lagi. Sekarang yang penting cari Kak Hao. Tanya soal pemeriksaan administrasinya. Oh iya, kita cari dia. Kita ganti baju dulu baru cari dia. Ayo pergi. Kak Hao, makan udang. Kamu bilang pemeriksaan administrasi gagal, kok malah ditangkap polisi? Aku. Bukan Kak Hao, kan kamu bilang pasti aman. Sekarang gimana dong? Iya, bagaimana dengan nyoyo kami? Uangnya sudah kami berikan, dan pinjaman 600.000 itu masih jadi beban dia. Kau tak boleh tinggalkan kami. 2 orang bodoh. Dulu menipu kalian cuma untuk cari untung. Sekarang orang dan uang sudah dapat, masih mau aku urus. Aduh, yang ditangkap itu ayah kandungmu. Noda keluarga langsung, ya, orang yang paling hebat pun tak bisa selamatkanmu. Apa? Hauge, dulu kamu janji padaku. Sekarang, aku sudah kehilangan segalanya. Kamu ini maksa aku mati, ya? Jangan emosi dulu. Itu, Zhang Hao pasti ada caranya. Benar, kan? Chu Yao ini lumayan cantik ya. Sayang banget kalau mati. Mending. Yao Yao, kamu juga jangan buru-buru. Bukan tidak ada jalan keluar. Kamu tahu Dingtian Technology? Dingtian Technology? Itu loh, perusahaan raksasa top 100 dunia. Orang biasa susah banget masuk. Aku tahu. Katanya di dalam, semuanya orang pilihan. Gajinya setahun cukup buat kita hidup 10 tahun. Jangan-jangan, kamu mau Yao Yao kami kerja di sana. Jujur saja, Dingtian Technology itu usaha paman sepupuku. Kebetulan aku jadi manajer hire di sana. Mau nyelipin 1 orang masuk. Gampang banget. Wah, Hauge, kamu hebat banget. Bagus. Yao Yao akhirnya ada harapan. Tapi, aku ini orangnya biasa rendah hati. Di perusahaan, nggak ada yang tahu Pak Lin itu pamanku. Urusin hubungan, jalanin silaturahmi. Itu hal yang sulit loh. Yao Yao, lihat, aku baik banget sama kamu. Gimana kamu balas budi? Hauge, ya, terserah. Kamu saja. Oke. Bos, Oke, baik. Asik ya? Oke, baik. karyawan Dingtian? Belum pernah lihat kamu. Aku baru datang lapor. Oke. Sudah lewat, bos. Oke, baik. Oh, ternyata kamu anak baru ya.
Lihat penampilanmu, kayaknya nggak gampang. Bakpao Om ini enak dan murah. Nanti datang tiap hari ya. Paman simpan yang paling pas buatmu. Sini, ambil satu lagi. Paman cari uang juga susah. Nggak apa-apa sini. Udah kok, Ambil satu lagi. udah kok. Gak apa-apa. Ambil satu lagi, ambil satu lagi. Benar gak? Aku udah cukup makan, udah cukup. Ini. Selamat pagi, Pak Lin. Bawa banyak orang buat apa? Kan aku udah bilang. Pengen sembunyikan identitas dulu. Selidiki dulu situasi perusahaan. Pak Lin khawatir sama kamu. Ini Kang Iwan, atasan langsung Sang Hao, ada dia. Bisa bantu kamu diam-diam. Selamat pagi, Pak Lin. Ini kartu CEO perusahaan, bisa masuk kemana aja di perusahaan. Ini informasi pelamar yang kamu mau. Cuhu Yao. Memang nasib ya ketemu lagi. Oke, aku tahu. Kalian pulang dulu. Siap. Paman, Iya. Bapak pesan ini, simpan buat aku ya. Aku bakal makan di sini tiap hari. Oke. Sayang, tenang aja, hari ini ada aku. Wawancaramu pasti bakal lancar banget. Makasih, Kak Hao. Lin Sheng. Kok kamu bisa di sini? Mata buta ya? Nggak lihat? Ini perusahaan. Bukan tempat kalian mesra-mesraan. Kamu. Siapa ini berani ngomong senaknya di sini? Emang kamu kira perusahaan ini punya keluargamu? Kak Hao. Lin Sheng, kamu gila? Berani dorong Kak Hao? Bukannya ini Chai Mingyuan, Pak Chai. Manajer hire yang paling dihargai, Sang Hao. Siapa yang berani ganggu dia? Dengar-dengar dulu dia masuk Dingtian langsung jadi bos, pasti ada orang belakangnya. Anak ini ganggu dia, kayaknya hari ini harus keluar terbaring. Sebagai manajer HR. Bawa orang luar bikin masalah di dalam perusahaan. Ngaruhin citra perusahaan. Kalau aku jadi Chai Mingyuan sih, aku yang pertama kali pecat kamu. Lin Sheng, kau merusak pemeriksaan administratifku, membuatku ditangkap polisi. Aku belum menghitung denganmu, berani-beraninya datang ke sini. Mencari masalah dengan Kak Hao. Pemeriksaan administratifmu gagal, ditangkap polisi. Apa hubungannya denganku? Itu semua salahmu sendiri. Kak Hao, lihat dia. Baik, mari kita lihat, hari ini siapa yang pertama kali keluar dari pintu besar ini dengan terpeleset. Halo, ada yang buat onar di lobi, cepat ke sini usir dia. Tuan, Anda bukan karyawan Dingtian, silakan keluar. Apakah asalkan aku buktikan aku karyawan Dingtian Tech? Boleh? Betul, asalkan kamu bisa buktikan kamu karyawan Dingtian. Silakan masuk keluar. Tapi bagaimana kamu buktikan? Satu-satunya yang bisa dibanggakan seumur hidupnya, bukan apa-apa selain kartu identitas kurir, bukan? Lin Sheng, aku nasihati kamu baik-baik. Dingtian ini cuma tempat untuk orang berbakat teknologi tinggi. Kamu lebih baik pergi cepat. Jangan mempermalukan diri di sini. Buka mata kalian lebar-lebar, lihat baik-baik. Apa ini? Kenapa dia punya kartu karyawan Dingtian? Jangan-jangan dia benar karyawan perusahaan? Kalau dia karyawan Dingtian, Sang Hao memang tidak bisa usir dia. Tidak benar. Hei, kamu bilang ini kartu Dingtian, tapi kartu kami. Warnanya biru. Kenapa beda dengan kami? Benar beda. Wah Lin Sheng, jangan-jangan kerja kurir bikin otakmu tumpul. Dingtian ini perusahaan top 100 dunia. Dengan sikapmu yang lemah, jangan-jangan kamu pikir cuma bikin kartu palsu bisa selunduk ke Dingtian. Jadi orang hebat? Sudah. Palsukan kartu karyawan. Cukup buat kamu menekan setengah tahun. Salam. Tunggu. Kamu ini kurang pengalaman. Kartu ini, kartu SVIP Dingtian Tech. Berlaku global. Mau kayak aku? Lain gak sih kamu? Apa? Kartu VIP Top Dingtian Tech? Cuma ada 10 di seluruh dunia. Katanya, cuma beberapa orang puncak. Di grup yang punya kartu hitam. Anak ini siapa sih? Jangan-jangan dia direktur baru misterius yang tiba-tiba datang ke Dingtian hari ini? Kalau benar, Sang Hao selesai. Ini gak mungkin. Dia cuma tukang antar makanan. Mana mungkin dia punya kartu VIP Dingtian Tech? Cuma satu kemungkinan, kartu pegawai lo ini. Palsu banget. Nuduh palsu sembarangan, kalian cuma bisa fitnah. Bisa apa lagi sih? Lalu gimana? Mau kami semua percaya?
Lo cuma tukang antar gak jelas, tiba-tiba. Jadi CEO baru Ding Tian Tech? Sudah, dia pura-pura pegawai, palsuin kartu. Rusak nama perusahaan, bawa dia. Lepasin. Pak, tolong kerjasama. Saya pegawai Ding Tian, kalian gak berhak usir saya. Oke, sampai sekarang masih ngeyel. Lihat pintu putar itu, kartumu ini. Kalau bisa buka, saya Sang Hao bakal. Sujud panggil kakek. Baiklah. Hari ini bakal kubuktikan. Terima kasih. Aduh, Kok gak kebuka? tukang antar makanan, Mira. Pakai kartu palsu bisa seenak jidat di Ding Tian? Selamat datang CEO baru. Ding Tian Tech, Lin Sheng. Ini gimana? Kartunya asli? Apa dia beneran CEO baru? Ding Tian Tech, Lin Sheng? Gak mungkin. Kartu lo mustahil asli. Tadi siapa bilang kalau kartunya terbukti asli? Bakal sujud panggil kakek? Sekarang waktunya tepati janji. Kakak Hao, Lin Sheng. Berani-beraninya. Oh iya, lo juga. Masuk tanpa kartu pegawai. Sekarang silakan keluar. Nyonya, silakan keluar. Atas dasar apa? Saya kan Kak. Sebagai calon interviewe, kenapa harus keluar? Pak Li ini. Berdasar pasal 6 peraturan rekrutmen. Semua calon interviewe harus masuk lewat pintu khusus ditemani petugas. Sang Hao, sebagai manajer HR, lo menyalahgunakan wewenang. Bawa orang luar, ini pelanggaran. Berat nepotisme. Menurut peraturan, gimana? Seharusnya, Oh, pantas kelihatan asing, ternyata bukan pegawai. Orang-orang di perusahaan kita. Aduh, bawa orang asing sembarangan masuk perusahaan. Dapat hukuman besar, denda 1.000, dicabut hak penilaian tahunan. dengar ya, diproses sesuai aturan perusahaan. Banyak mata yang lihat, manajer Sang, jangan-jangan mau. Sok kuasa, nakal, enggak mau akui. Kak Hao, Sang Hao ini, soalnya dia manajer. Biasa suka ngerjain orang, kali ini jatuh deh, aturan bawa kartu. Kali ini jatuh deh. Lin Sheng, kamu cuma iri sama Kak Hao-ku. Enggak terima kan? Kamu pikir kalau kamu hukumin Kak Hao-ku, aku bakal mau sama kamu? Mimpi kali. Narsis banget, tapi nggak pengaruhin kamu yang sebentar lagi. Bakal diusir keluar, akhirnya. Silakan. Lepasin. Kak Hao tolongin aku. Minggir. Tunggu. Lin Sheng, walaupun kartu karyawan di tanganmu, asli, itu bukan punyamu. Semuanya, ini semua CV calon karyawan baru. Yang mau aku interview hari ini, tadi pagi CV-CV ini. Masih rapi di atas meja kerjaku. Tapi kenapa sekarang ada di tanganmu, Lin Sheng? Artinya Lin Sheng itu penipu. Ini melanggar hukum. Kamu tamat. Gimana sih? Kok tiba-tiba Lin Sheng jadi maling? Nggak mungkin deh, lihatnya dia tegas. Kayaknya nggak bakal ngelakuin gituan, nyuri dokumen perusahaan bisa bahaya. Dengar-dengar, atas lagi cari contoh bisa jadi. Dia dihukum berat, iya bener. Udah, Lin Sheng. Nanti sampai di kantor polisi. Jujur ringan, bohong berat, moga-moga dapat keringanan. Karyawan Ding Tian. Belum pernah lihat kamu. Ah, aku baru datang lapor diri. Oke. Manajer Sang. Dia memang karyawan baru, mungkin belum paham. Salah ambil barang bapak, jangan dianggap serius. Oh, ternyata asisten direktur, Nona Xiao. Kalau Nona Xiao sudah bilang gitu, wajah. Pasti aku kasih, Lin Sheng, kita lihat saja nanti. Siapa menang? Untungnya kamu bisa masuk ke Ding Tian. Tapi ingat, kamu sudah merusak pemeriksaan latar belakang politikku. Kalau sampai pekerjaanku di Ding Tian hilang karena kamu, aku tidak akan membiarkanmu. Pergi. Hang.
Kerja di Dintian? Kamu pantas? Tapi aku ingin lihat. Kamu dan cacing Zhang Hao ini bisa bikin masalah sebesar apa lagi? Lin Sheng, ya? Ah, Aku Xiaoran. Kamu dari departemen mana? Aku antar kamu masuk. aku ke tempat wawancara karyawan baru. Tempat wawancara. Manajer Zhang tadi itu pewawancara dari HR. Kamu bukan bawahannya, kan? Bukan. Aku ingatkan, dia karyawan lama perusahaan. Kemampuannya biasa, tapi jago cari muka. Kalau bikin dia marah, masa depanmu bakal susah. Aku tidak takut dia. Aku ingatkan, bulan lalu ada magang. Tak sengaja menumpahkan kopi ke bajunya. Dia langsung suruh orang itu. Ganti 3.000 yuan, dan paksa dia. Minta maaf sambil membungkuk di depan semua karyawan. Gadis itu sampai nangis dan keluar. Orang arogan seperti dia seharusnya sudah lama diusir dari Dingtian. Karyawan baru pertama hari ini. Berani mau usir manajer Zhang dari perusahaan. Kayaknya belum pernah kerja, terlalu naif. Nanti, dia pasti akan jatuh. Oh baik, silakan Anda sibuk dulu, hahaha. Kak Hao, hari ini aku akan tampil baik. Masuk Dingtian. Kita bisa bersama setiap hari. Iya, aku baru dapat kabar. Direktur baru misterius Dingtian kita hari ini akan turun langsung ke wawancara. Kamu harus tampil baik. Jangan gagal. Tenang, Kak Hao. Ayo, Hang, nanti wawancara, jangan gugup ya. Lin Sheng. Loh, kenapa kamu di sini? Aku pewawancara. Kalau tidak di sini, di mana? Apa? Kamu pewawancara? Dia bilang dia pewawancara. Hahaha. Ada masalah apa? Mau tahu apa masalahnya? Lihat baik-baik. Bos Chai dari grup baru saja menelepon saya langsung. Katanya direktur utama baru akan turun ke tempat wawancara kita. Kamu cuma kurir pengantar makanan kelas bawah. Kamu pantas? Cepat pergi dari sini. Direktur utama baru Dingtian, saya punya perjodohan. Tapi tunangan yang belum pernah ketemu itu, dia mau datang. Aduh. Kalau saya tidak mau, Kamu sengaja, ya? Saya susah payah baru dapat kesempatan masuk Dingtian. Kamu malah datang bikin onar lagi. Kamu mau memaksa saya mati, ya? kamu terlalu tinggi menganggap diri sendiri. Saya ke Dingtian. Tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Sudahlah, perusahaan bukan pengadilan. Kalian ada urusan pribadi, bisa pergi ke pengadilan. Apalagi, di sini bukan cuma satu pewawancara. Baik Lin Sheng maupun direktur utama baru. Bisa jadi pewawancara. Asisten Xiao, kamu membelanya? Kalau dia merusak wawancara ini, bikin direktur utama baru marah. Kamu yang tanggung jawab? Kamu. Jangan ikut campur lagi, nanti saya lapor ke direktur utama baru. Kamu, Xiao, melindungi Li Sheng. Abaikan aturan perusahaan, saling melindungi. Nanti kalian berdua bisa angkat koper pergi. Seharusnya kamu, kan? Masih berani sombong? Satpam, usir dia. Manajer Zhang, kamu juga tidak bisa. Kamu tuli? Saya manajer umum HR. Kamu tidak dengar? Dengar, tapi dia karyawan Dingtian. Kami tidak berhak mengusirnya. Oke, kalian tidak berhak ya? Saya sekarang akan telepon Bos Chai. Lihat apa kalian dengarkan dia. Tersambung. Bos Chai adalah senior di grup kita. Paling tidak suka hal yang tidak beres. Nanti kamu tamat. Lin Sheng, kamu bukan jagoan? Nanti. Jangan sampai ketakutan sampai lemas. Nangis minta ampun sama Kakak Hao. Itu, Bos Chai, saya Xiao Zhang. Ada orang. Di tempat wawancara kita bikin onar, mau ganggu rencana Tuan Muda. Tunggu, saya sekarang ke tempat wawancara. Oh, baik. Gimana? Katanya dia mau datang sendiri nanti. Wah, masih ketawa ya? Yang jemput kalian udah datang nih. Mending kamu minta maaf aja. Zhang Hao itu orang Pak Chai. Dia dibina langsung sama bos. Kalau kamu lawan dia, kamu gak bakal untung. Dunia kerja memang gini. Kadang harus tunduk, ya tunduk aja. Kamu minta maaf. Nanti dapat. Kami kasih tahu dia baik-baik, mungkin masalahnya selesai. Kamu gak salah, gak usah minta maaf. Nanti aku cari cara bantu kamu. Aku cari cara bantu kamu. Santai aja, duduk tenang. Aku legal, masuk akal, sesuai aturan. Bukan cuma caimin yuan.
Hari ini siapapun yang datang, aku gak bakal minta maaf. Kamu siapa sih? Berani-beraninya sebut nama lengkap Pak Chai. Memang kenapa kalau aku sebut namanya? Nanti dia datang, kamu tanya langsung ke dia. Aku sebut namanya. Apakah dia berani terima? Lin Sheng, kamu gak ngasih muka buat aku. Boleh aja. Tapi sekarang kamu gak ngasih muka buat Pak Chai. Kamu sebut namanya, berani aku gebukin kamu? Ayo. Sentuh aku coba. Oke. Hauge, tenang. Tenang. Tunang apaan? Kamu tahu kalau botol ini kena. Ini buat tunjuk kesetiaan ke Pak Chai. Kita berdua nanti. Posisi di perusahaan bakal aman. Serang dia. Refleksnya cepet juga ya. Hauge. Astaga, jatuhnya ngesot, tapi stabil juga ya. Haugeku ini manajer HR di Dingtian. Siapa? Berani pukul dia. Ya. Dia itu Pak Chai. Pak Chai, ini semua salah paham. Kamu berisik banget di kantor. Ada apa sih? Dia anak baru ini, berani sebut nama lengkap Bapak. Ini gak hormat banget ke Bapak. Nanti kamu sembunyi di belakangku. Aku asisten direktur utama. Pak Chai gak bakal berani apa-apain aku. Jadi maksud kamu, kalau ada yang sebut namaku, kamu pakai bunga. Buat gebuk kepalanya? Kamu hebat banget ya. Iya dong, Pak Chai. Aku udah ikut Bapak bertahun-tahun. Bapak masih gak tahu? Aku cuma punya satu kesetiaan. Siapa yang berani gak hormat ke Bapak, aku langsung. Sudah tahu kalau manajer Zhang jago berurusan. Tidak disangka dia begitu tak tahu malu. Apa salahnya tak tahu malu? Yang penting bisa naik jabatan. Kayaknya manajer Zhang ini bakal naik jabatan lagi, ya? Wah, Lin Sheng, ini kakakku, Hao. Dia jauh lebih hebat darimu. Wah, tidak nyangka. Bajingan penjilat. Semua berkat didikan Anda. Pak Chai, kenapa pukul saya? Anda tidak tahu. Kenapa saya pukul kamu? Saya tidak tahu. Pak Chai, apa Anda merasa saya memukul orang di tempat ini merusak citra Anda? Tenang saja, Pak Chai, orang ini dari Dingtian, buat owner diwawancara, mau merusak rencana presiden baru kita. Kita punya alasan yang kuat. Alasan yang kuat. Baik, kamu dipecat. Dengar, kamu dipecat. Yang saya maksud kamu, Sang Hao. Pak Chai, Anda bercanda kan? Lihat saya ini. Seperti bercanda? Ini surat pemecatanmu. Kamu dipecat. Kumpulkan barang-barangmu, pergi. Pak Chai, saya sudah mengikuti Anda bertahun-tahun setia. Anda tidak boleh memperlakukan saya seperti ini. Orangmu memang setia. Sampai nama aslimu pun tidak boleh dipanggil. Orang yang dikirim pimpinan diberi sedikit keringanan. Dikasihani orang macam ini? Maksudmu dipecat? Dia tidak boleh panggil nama asliku, ya? Pak Chai, yang seharusnya Anda pecat sebenarnya adalah orang yang tidak tahu aturan seperti ini. Omong kosong. Direktur Lin panggil nama asliku, itu kehormatan. Kamu tahu apa? Direktur Lin. Pak Chai memanggil Lin Sheng, Direktur Lin, kan? Bisa membuat senior Dingtian, Pak Chai, merendahkan diri. Jangan-jangan Lin Sheng adalah presiden baru yang turun dari langit itu? Lin Sheng, kamu sebenarnya siapa? Siapa saya tidak ada hubungannya denganmu. Apa masih bengong? Bawa keluar mereka berdua. Tidak akan diterima kerja selamanya. Tunggu. Kalian tidak bisa usir kami. Kakak Hao, bukannya kamu keponakan pimpinan Lin? Ada pimpinan Lin di sini. Dia pasti nggak bakal pecat kamu. Ngomong-ngomong, ada apa yang nggak bisa diomongin? Apa? Kamu bilang dia itu keponakan Pak Lin? Iya. Kak Hao kita, kan? Keponakan kesayangan Pak Lin.
Bukannya kamu, karena alasan ini, jadi kekahauku. Lebih perhatian, kan? Chuyao, sampai sekarang. Kok kamu masih bego banget sih? Maksud kamu apa? Lihat baik-baik. Zhang Hao itu cuma salah satu. Anak kurang mampu yang dibiayai Pak Lin. Dia sama Pak Lin. Gak ada hubungan darah sama sekali. Dia cuma penipu. Kelas kakap dari Tian Keji. Nggak mungkin. Bukan Kak Hao. Bilang kamu itu. Keponakan Pak Lin. Bilang. Ngomong dong. Kamu bohongin aku. Aku ngutangin kamu 600 juta buat beli mobil, temenin kamu tidur. Sampai cerai sama Lin Sheng. Sekarang kamu kasih tahu aku. Kamu cuma penipu? Kamu manusia nggak sih? Kamu hancurin aku. Kamu hancurin hidup aku. Dasar wanita gila. Kamu yang salah sangka aku. Jadi keponakan Pak Lin. Kamu yang mati-matian. Cari aku buat naik jabatan. Kamu yang nipu aku. Ngomong apaan sih? Kamu bukan manusia. Jahat. Minggir. Pak Chai, itu yang dia omongin semuanya bohong. Anda yang besar hati, jangan ingat kesalahan orang kecil. Maafin aku kali ini ya. Kamu bohong. Dia bilang ke aku, kamu keponakan Pak Lin. Asal temenin kamu tidur, pasti bisa naik jabatan. Jelas-jelas kamu yang ngomong gitu. Diam lo. Semuanya, aku Zhang Hao. Udah 5 tahun di grup kita. Karakter aku kayak gimana? Semuanya pada tahu kan? Itu dia. Dia yang mau naik jabatan, sampai nekat nipu orang. Pak Chai, aku udah ikut Anda 5 tahun. 5 tahun penuh. Aku kayak gimana? Anda yang paling tahu. Aku cuma korban tipu dia. Zhang Hao. Kamu emang gak jatuh ke liang kubur gak kapok? Masih mau ngomong apa lagi? Kok kamu bisa punya video ini? Zhang Hao pura-pura jadi keponakan direktur utama. Langsung antar ke kantor polisi. Soal Chuyao. Buang aja, biar nasibnya sendiri. Jangan antar aku ke polisi. Aku bakal hancur. Aku bukan manusia. Aku jahat. Aku nggak seharusnya cerai sama kamu. Lin Sheng. Kamu benar-benar putra Pak Lin? Direktur baru Ding Tian Tech? Ya? Direktur baru? Aku. Xiaoran, ada waktu? Datang ke Hotel Ding Tian. Yuk. Mari kita bicarakan pertunangan anak-anak kita. Oke. Dasar anak nakal. Datang ke hotel. Kamu sudah menunda terlalu lama untuk si gadis Xiao itu. Sudah waktunya kamu batalkan pertunangan dengannya. Sepertinya aku salah orang. Lin Sheng, tidak mungkin dia putra Paman Lin. Aku harus pergi batalkan pertunangan. Setelah ini selesai, aku mau bicara sesuatu sama kamu. Oke, kebetulan aku juga ada urusan. Lin Sheng batalkan pertunangan, mau nikah asisten Xiao, ya? Sudah pasti. Tadi asisten Xiao. Lindungi dia mati-matian. Jelas-jelas suka sama dia. Zhang Hao, kamu. Dasar penipu terkutuk. Gue hajar kamu, penipu. Sudahlah. Kalian dua wanita gila. Ngapain sih? Loh, apa urusanku? Kamu bikin kami diusir dari rumah, bang telepon tiap hari. Nagih utang. Masih bilang bukan urusanmu? Dasar penipu terkutuk. Kalau hari ini nggak kasih duit, gue bunuh diri. Aku? Pergi sana. Mau bunuh diri di mana terserah. Denger ya. Masih minta duit sama gue? Gue malah belum minta. Pertanggungjawaban. Kamu, urusan-urusan Xiao. Kalau bukan karena kamu, gue bisa dipecat Ding Tian? Bisa masuk pos polisi? Bayar denda, tabungan 5 tahun gue habis semua. Apa? Uangnya habis? Kalau bukan karena kamu, gue bisa dipecat Ding Tian? Bisa masuk pos polisi? Bayar denda. Tabungan 5 tahun gue habis semua. Apa? Uangnya habis? Gimana utang 60 juta itu? Kamu cuma mau paksa bunuh diri. Kami berdua. Mau kemana bunuh diri, terserah. Bukan urusanku. Bu, itu Lin Sheng, ya? Bu, itu Lin Sheng. Dia kan sayang banget sama aku. Dulu demi aku, keluarga aja ditinggalin. Kita minta rujuk sama dia,
Pasti dia bantu. Iya, benar. Ayo cari Lin Sheng. Asal kamu nangis dan merengek, dia pasti luluh. Rujuk? Kalian berdua mikir apa sih? Kamu, Chuyao, sekarang. Nggak beda sama penjahat. Tenang, aku ada cara bantu kalian. Pergi sana. Minggir, jangan ngadang. Gue hajar kamu. Xiaoran, kamu benar-benar memutuskan untuk membatalkan pertunangan dengan anak saya itu? Dia memang brengsek. Paman Lin, saya sudah pertimbangkan matang-matang. Saya dan dia saling tidak mengenal. Bahkan nama masing-masing pun tidak tahu. Dipaksa bersama seperti ini. Tidak adil bagi kami berdua. Lagi pula, saya sudah punya orang yang disukai. Nanti, setelah semuanya selesai, saya ingin bicara denganmu. Baik, saya menghargai keputusanmu. Nanti, kalau si brengsek itu datang, saya akan ajukan pembatalan pertunangan kalian. Baik, Ayah. Saya juga setuju untuk membatalkan pertunangan. Xiaoran? Bukan, orang yang bertunangan denganku sejak kecil. Adalah kamu. Tidak. Kalian saling kenal? Xiaoran, orang yang kamu sukai itu, jangan-jangan dia? ini Kalau begitu, pertunangan ini masih dibatalkan? Tidak dibatalkan. Xiaoran adalah tipe idamanku. Sebelumnya, saya sendiri yang buta. Syukurlah kamu sadar. Dasar brengsek, mulai sekarang. Harus baik-baik pada Xiaoran. Kalian ngobrol saja, saya tidak akan jadi lampu tempel di sini. Kalian ngobrol saja, ngobrol saja. pelan-pelan, Paman Lin. Duduklah. Lin Sheng, kalian tidak boleh bersama. Chuyao. Kamu datang ke sini untuk apa? Kita sudah bercerai. Lin Sheng, aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Kita rujuk lagi, ya? Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Aku hanya punya kamu. Dulu aku yang buta. Aku tidak melihat jelas karakter rendahan seperti ini. Tapi sekarang berbeda. Aku sudah melihat dengan jelas. Aku mencintai Xiaoran. Dia 1000 kali, 10.000 kali lebih baik daripada wanita sok tahu sepertimu. Tidak seperti itu. Aku benar-benar mencintaimu. Beri aku kesempatan sekali lagi, ya? Ya, betul sekali. Di hati Yao Yao, kamu masih ada. Dulu semua itu salah saya. Tenang saja, mulai sekarang. Saya pasti akan menganggapmu sebagai anak kandung saya sendiri. Dan memperlakukanmu sama seperti itu. Sudah terlambat. Kita pergi. Kamu lihat kan? Di hati Lin Sheng, sudah tidak ada tempat untukmu sejak lama. Sekarang hanya saya yang bisa menolongmu. Mari kita bekerja sama. Lin Sheng. Semua ini adalah salahmu yang menyebabkan semua ini. Bagaimana cara kerjasamamu? Suruh ayahmu menarik pengakuan dan menuduh Lin Sheng. Dialah yang pergi ke tempat pelacuran. Nanti ketika kamu bercerai, uang dan rumah milik Lin Sheng. Semua akan jadi milikmu, ayahmu juga bisa pulang. Kamu juga bisa bangkit kembali dari masalahmu. Baiklah. Selamat bekerja sama.
Apa yang sedang kamu lakukan ini? Ini apa-apa sih? Ini terlalu keterlaluan. Saya ingin melapor. Tanggal 15 bulan kemarin, Lin Sheng dia ditangkap ketika pergi ke tempat pelacuran. Dia takut rusak reputasinya. Lalu masa ayahku untuk menembak hukuman menggantikannya. Lin Sheng, kamu orang jahat. Kamu sudah menghancurkan keluarga kami. Sampai hancur berantakan. Orang bernama Lin ini menyuruh orang lain kaki dariku. Kalau ini benar, itu sungguh mengejutkan, iya kan? Membuat ibu dan anak ini menderita seluruh ini, bagaimana dia bisa melakukan hal yang sekejam ini? Orang sejahat ini harusnya diekspos di internet. Lin Sheng, perlu minta tim hukum untuk menangani ini? Tidak perlu. Fu Yao. Kamu bilang tanggal 15 bulan kemarin saya pergi ke tempat pelacuran. Lalu menyuruh ayahmu ganti saya dihukum. Di mana buktinya? Di sini. Lin Sheng yang memaksa saya menerima hukuman menggantikannya. Saya tidak bersalah. Untungnya saya sudah bersiap, saya sengaja menemui Chu Jianming. Merekam video terlebih dahulu. Lin Sheng, saya lihat bagaimana kamu bisa lolos kali ini. Awalnya saya mau membiarkan kalian pergi, tapi kalian sendiri yang cari maut. Maka jangan salahkan saya yang kejam. Semua lihat kan, ayahku sudah tua banget. Masih harus masuk penjara, gantiin mantan suamiku. Aku ini anak perempuan yang bawa musuh ke rumah. Yao Yao. Lin Sheng, kok hatimu bisa? Kejam banget sih. Kalau suamiku ada apa-apa. Aku gak bakal lupakan ini. Cuma modal video. Gimana kalian bisa buktiin? Dia dipaksa Lin Sheng? Ini fitnah. Jangan syuting. Kalau ini bukan bukti, apalagi yang bukti? Nangkep Lin Sheng di depan tempat prostitusi? Semua lihat kan, korban nangis histeris di lantai. Mereka masih ancam mau hapus video, ini jelas takut ketahuan. Ini namanya apa? Lin Sheng, aku cuma mau selamatin ayahku. Asal lu mau ngaku, kita bisa bayar denda, lu bakal dibebasin. Iya benar. Asal lu kembalikan rumah waktu cerai, sama tabungannya. Semuanya ke Yao Yao. Terus bantuin dia bayar utang 60 juta itu. Masalah sebelumnya, kita bisa maafin. Iya nak, mantan istrimu udah baik banget. Lu suruh bapaknya sendiri gantiin lu masuk penjara. Dia masih mau kalau lu ngaku, lu bakal dibebasin. Ngapain banyak bacot, cepetan ngaku. Saudara-saudara ngerti gak sih? Baru sekarang ketemu menantu jahat beneran. Lu bilang tanggal 15 bulan lalu, aku ke tempat ilegal. Oke. Tanggal 15 bulan lalu, aku masih naik motor listrik, antar pesanan dari rumah ke rumah. Cuma buat cari duit biayain lu ujian CPNS. Lu suruh aku ngaku? Ngaku apa? Ngaku soal bapakmu ditangkap, lu gak mau tahu penjelasannya. Anggap bapakmu itu bapakku, sampai denda 5.000 aja. Gak mau bayar, suruh bapakku gantiin? Atau suruh aku ngaku, lu biar lulus CPNS, pakai duit keringatku. Buat nafsiin selingkuhan ini? Sama tidur sama Zhang Hao? Sama lu juga. Lu pikir dia lulus CPNS? Dapat Zhang Hao, terus anggap aku cuma kurir sampah, gak ada masa depan, dorong dia cerai dariku. Malah mau aku keluar tanpa bawa apa-apa? Kalau aku laporkan lu judi, sampai utang 20 juta dariku ke pengadilan, lu masih pantas berdiri di sini bilang aku jahat? Aku kasih tahu sekarang, aku Lin Sheng. Jalan lurus, berdiri tegak. Kalian mau bukti? Baik, selama 5 tahun ini, setiap catatan transfer, setiap pesanan makanan, setiap rekaman CCTV, semua ada padaku. Ingin keadilan? Baiklah, kita ketemu di pengadilan. Maksudnya, dia sendiri yang menyerahkan ayahnya ke penjara? Apa aku salah dengar? Dia pakai uang jerih payah mantan suaminya buat nafkahin laki-laki lain? Dan nenek ini, bukan cuma judi, tapi juga menghasut anaknya cerai. Keluarga macam apa sih ini? Diam. Kalau nggak tahu mau ngomong apa, mending diam. Aku sekarang lihat kamu. Jijik banget. Ehem. Lin Sheng, kamu kan cuma iri karena Yao Yao kami udah sukses. Nggak peduli kamu lagi, jadi kamu nggak terima kan? Makanya kamu pakai cara kotor gini, kamu fitnah kami di sini. Kalian bilang, dia cuma tukang antar makanan biasa. Bisa punya bukti apa? Kayaknya video ini bikinan Ayah. Kamu cuma penipu yang pura-pura jadi keponakan Pak Lin. Tipu uang dan cinta, berani-beraninya meragukan bukti Ding Tian? Setiap kurir punya dashcam.
Platform makanan ini dipegang penuh oleh Ding Tian Tech. Ambil video dari dalam perusahaan, nggak perlu pakai AI. Pegang penuh gimana? Dia cuma tukang antar makanan. Berhak apa ambil rekaman CCTV Ding Tian? Iya, dia kan bukan CEO Ding Tian. Kenapa Ding Tian mau bantu dia? Kalian jelas-jelas kerja sama. Buat palsuin ini. Ayo semua lihat, dia cuma tukang antar makanan. Orang gagal, dia cuma cari alasan buat bebas, bilang. Ding Tian bisa bantu dia itu penipu. Sejati, mana mungkin dia berhak? Lihat baik-baik, ini surat penunjukan dari Ding Tian Tech. Lin Sheng sekarang adalah CEO baru Ding Tian, dan seluruh perusahaan ini milik keluarganya. Kalau Pak Lin juga. Ya, Pak Lin yang kamu cari-cari cara buat deketin itu adalah ayahku. Jadi dia, sebagai contoh, pasti gak mungkin pergi ke tempat macam itu. Kamu, ini namanya fitnah. Dia CEO baru Ding Tian? Tadi Zhang Hao bilang apa? Tukang antar makanan? Dia CEO. Fitnah suaminya yang CEO, fitnah besar yang seorang pejabat. Ini cari masalah sendiri, ya? Gak mungkin, kamu cuma tukang antar makanan sampah. Mana mungkin kamu CEO Ding Tian? Kamu kan kaya banget. Ngapa sih? Pura-pura jadi kurir? Ngapa nipu aku? Ngapa? Yao Yao hancur kita. Kita udah musuhin Ding Tian. Kita udah musuhin Bapak Lin. Kita bener-bener hancur. "110. Di depan Ding Tian Tech ada kerumunan. Pemerasan, fitnah jahat. Tolong kirim polisi sekarang." Lin Sheng. Jangan. Pak Lin, aku tadi salah pikir. Semua dia yang suruh. Dia yang suruh aku rekam video. Dia yang suruh aku bikin rusuh. Aku tadi salah pikir. Pak, ampunin aku ya. Hal, dasar bajingan. Kan kamu yang suruh aku ganti keterangan. Kamu yang hancurin hidupku. Semua gara-gara kamu. Dasar perempuan brengsek. Kalau bukan gara-gara kamu, aku bisa kayak gini? Hah? Yao Yao. Ada pembunuhan. Cepat panggil ambulans. Zhang Hao, kamu ini, berani-beraninya kamu mukul anakku? Aku bunuh kamu. Mikirin apa? Aku mikir, kalau Cuyao gak anggap Zhang Hao itu tali penyelamat. Dan gak anggap bapakku itu beban. Apa jadinya bakal beda? Pasti beda. Tapi dengan sifat Cuyao, meski ulang lagi, dia pasti tetap pilih jalan ini. Kamu benar. Hah, dia emang ditakdirkan lewat jalan ini. Gak bisa dicegah. Kasih tahu divisi hukum. Semuanya. Proses sesuai hukum. Oke. Yao Yao, Bu kasih tahu kabar bagus. Zhang Hao itu, dia udah dihukum. 5 tahun. Mobil Audinya, tabungannya. Semua disita pengadilan buat bayar utangmu yang 600 juta. Aku sempat lihat. Waktu mobilnya ditarik, dia nangis kayak anjing. Bapakmu di penjara. Memukuli Zhang Hao. Jadi keluar telat sebulan. Baru keluar hari ini. Oh iya, Sheng Gaimyu itu. Sekarang dia jadi presdir Ding Tian. Sama cewek keluarga Xiao, lagi barengan. Waktu ibu di pasar, dengar orang ngomong. 2 orang itu berdiri bareng, cocok banget. Yao Yao, bangun dong, salah ibu. Ibu seharusnya nggak maksain kamu cerai sama Lin Sheng. Maksa kamu deketin si Zhang Hao itu. Bangun dong ya, marahin ibu, gebukin ibu. Yao Yao. Salah ayah semua. Ayah ngerusak kamu, ngerusak keluarga ini, ayah harus. Bangun lihat ayah dong, Yao Yao. Salah kamu yang ngerusak Yao Yao. Dia seharusnya bisa ikut CPNS. Seharusnya bisa lulus. Seharusnya bisa sama. Hidup bahagia.
Kembalikan Yao Yaoku. Kembalikan Yao Yaoku. CPNS, lulus, belin Sheng ke rumah gede, rumah gede. Hek, Katanya, sejak bangun dari rumah sakit, udah gini. Kadang inget jelas, kadang lupa semua, kata dokter. Dia cuma bisa gini selamanya. Udah nggak ada hubungannya sama aku. Ayo pulang, Xiao Bao di rumah, pasti udah nungguin. Sheng Ge. Semoga bahagia. Hek, hek.